Oke, soal nomor 1, fungsi Y sama dengan 2 kosinus X dengan interval 0 sampai 2pi akan mencapai maksimum di titik berapa? Nah, kalau titik maksimum itu pasti hubungannya sama titik stasioner. Nah, gimana sih caranya kita dapat titik stasioner? Kita peroleh dari f aksen X sama dengan 0. Nah, berarti kita tentukan dulu ya turunan pertamanya. Fx adalah 2 kosinus X. Maka f aksen X sama dengan negatif 2 sinus X. F aksen X sama dengan 0. Negatif 2 sinus X sama dengan 0. Ekivalen dengan sinus X sama dengan 0. Artinya untuk interval 0 sampai 2pi, X yang memenuhinya berapa saja? X yang memenuhinya adalah 0, pi, dan 2pi. Nah, kalau mau menentukan jenis titik stasioner itu kan bisa pakai uji turunan ke-1 atau uji turunan kedua ya. Nah, supaya lebih mudah kita pakai uji turunan kedua aja. Berarti kita harus mencari dulu turunan keduanya. F double aksen X-nya adalah negatif 2 kosinus X. Maka kita tentukan nilai dari negatif 2 kosinus X untuk X sama dengan 0, X sama dengan pi, dan X sama dengan 2pi. Oke, F double aksen 0 itu adalah negatif 2 kosinus 0, berarti negatif 2 kali 1, berarti negatif 2 kurang dari 0. Kemudian F double aksen V, negatif 2 kosinus pi, negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2, itu positif ya. Dan yang terakhir, negatif 2 kosinus 2pi, berarti negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2 kurang dari 0. Nah, yang mana nih yang maksimum? Yang maksimum itu adalah yang turunan keduanya, nilai turunan keduanya itu negatif atau kurang dari 0. Nah, karena dimintanya adalah di titik berapa dia mencapai maksimum, maka kita hanya jawabannya jadi Y sama dengan 2 kosinus X akan mencapai maksimum pada X sama dengan 0 dan X sama dengan pi. Soal selanjutnya, ditanyakan salah satu titik balik minimum dari fungsi Y sama dengan 2 sinus 2X. Nah, titik balik minimum berarti masih pakai apa? Masih pakai titik stasioner ya. Jadi tetap kita harus menentukan dulu turunan pertama. Kenapa? Karena titik stasioner itu kita peroleh dari f aksen X sama dengan 0. Fx adalah 2 sinus 2X. Maka f aksen X adalah 4 kosinus 2X. F aksen X sama dengan 0. Maka 4 kosinus 2X sama dengan 0. Ekivalen dengan kosinus 2X sama dengan 0. Ekivalen lagi dengan kosinus 2X sama dengan kosinus pi per 2. Nah, ini ruas kiri sama ruas kanan udah sama-sama kosinus ya fungsi trigonometrinya. Artinya 2x sama dengan pi per 2 tambah k kali 2pi atau 2x sama dengan negatif pi per 2 tambah k kali 2pi. Bagi 2 semua ruasnya diperoleh x sama dengan pi per 4 tambah k kali pi atau x sama dengan negatif pi per 4 tambah k kali pi. Nah, diminta itu intervalnya 0 sampai 2pi. Berarti kita peroleh X-nya adalah pi per 4 dan kalau K-nya 1 berarti diperolehnya 5 pi per 4 ya. Kemudian yang satu lagi X-nya jika K-nya 1 3 pi per 4, jika K-nya 2 X-nya berarti 7 pi per 4. Nah, sekarang hampir sama caranya dengan yang nomor 1 tadi. Kita cari dulu mana titik yang merupakan titik balik minimum. Berarti pakai uji dulu ya, uji turunan kedua aja deh. Tadi f aksen X-nya 4 kosinus 2X. Berarti f double aksen X-nya negatif 8 sinus 2X. Jadi kita cari tuh nilai dari f double aksen X untuk keempat absis titik stasioner tadi.
Berarti untuk X sama dengan pi per 4, X sama dengan 3 pi per 4, X sama dengan 5 pi per 4, dan X sama dengan 7 pi per 4. Sekarang kalau F double aksen pi per 4 berarti negatif 8 sinus pi per 2. Nah, negatif 8 kali 1 negatif 8 berarti negatif ya. Terus F double aksen 3 pi per 4. Negatif 8 dikali 2 kali 3 pi per 4 itu 3 pi per 2 ya. Jadi sama dengan negatif 8 kali negatif 1 sama dengan 8, itu positif. Kemudian F double aksen 5 pi per 4 negatif 8 sinus 5 pi per 4 dikali 2 itu adalah 5 pi per 2. Negatif 8 5 pi per 2 itu sama dengan negatif 8 sinus pi per 2. Jadi negatif 8 kali 1 sama dengan negatif 8 kurang dari 0. Nah, kemudian F double aksen 7 pi per 4 berarti negatif 8 sinus 7 pi per 2. Nah, kalau sinus 7 pi per 2 itu sama dengan sinus 3 pi per 2. Jadi negatif 8 kali negatif 1 lebih dari 0. Yang mana sih yang titik balik minimum? Yang nilai turunan keduanya itu adalah positif. Berarti minimumnya itu di X sama dengan 3 pi per 4 atau 7 pi per 4. Harus dicari nggak dua-duanya? Insya Allah sama, kita cari satu aja ya. F 3 pi per 4 itu adalah 2 sinus 2 kali 3 pi per 4. 2 kali sinus 3 pi per 2. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, jadi titik balik minimumnya itu bisa 3 pi per 4, negatif 2 atau 7 pi per 4, negatif 2. Nah, sekarang ditanyakannya titik belok nih. Titik belok itu berarti hubungannya sama apa? Sama turunan kedua sama dengan 0 ya. Berarti kita cari dulu turunan kedua. Kalau fx-nya 2 cosinus 2x sama pi per 3, maka f aksen x-nya adalah negatif 4 sinus 2x tambah pi per 3. F double aksennya berapa? F double aksen x-nya adalah negatif 8 cosinus 2x tambah pi per 3. Nah, berarti ya sama aja, balik lagi ke persamaan trigonometri. Negatif 8 cosinus 2x tambah pi per 3 sama dengan 0. Luas kanan harus kita buat nanti menjadi persamaan yang cosinus juga. Nah, yang 0 berkosinus berapa sih? Cosinus pi per 2 kan? Berarti cosinus 2x tambah pi per 3 sama dengan cosinus pi per 2. Artinya apa ini? Artinya 2x ditambah pi per 3 itu sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi gitu kan, yang pertama. Yang keduanya apa? 2x ditambah pi per 3 sama dengan negatif pi per 2 tambah k kali 2pi. Nah, ekivalen dengan 2x sama dengan ini pi per 2 kurangi pi per 3 berapa ya? Tambahkan dulu penyebut, kita peroleh pi per 6. Pi per 6 tambah k kali 2pi. Yang satu lagi negatif pi per 2 dikurangi pi per 3. Jadi berapa? Jadi negatif 5 pi per 6 tambah k kali 2pi. Ekivalen dengan apa? Bagi 2 semua ruasnya ya. Jadi kita peroleh x sama dengan pi per 12 tambah k kali pi, atau x sama dengan negatif 5 pi per 12 tambah k kali pi. Kita lihat nih, intervalnya itu 0 sampai pi. Nah, berarti untuk yang pertama kita ambil aja k-nya 0. Kalau k-nya 0 berarti kita peroleh x-nya adalah pi per 12. Kemudian untuk yang kedua berarti kita ambil k-nya 1. Berarti x-nya adalah 7 pi per 12. Dari mana 7 pi per 12? Negatif 5 pi per 12 ditambah pi. Oke, kalau titik belok berarti tinggal gimanain? Tinggal cari koordinatnya kan? Kita udah punya absisnya. F pi per 12 berarti 2 cosinus 2 dikali pi per 12 tambah pi per 3. Berarti pi per 6 ditambah pi per 3.
berarti berapa? 2 kosinus, sama kan penyebutnya? Jadi pi per 2 kan, jadi 2 kali kosinus pi per 2 itu adalah 0. Kenapa pi per 2? Pi per 6 ditambah pi per 3 sama kan penyebut, jadi pi per 6 ditambah 2 pi per 6, 3 pi per 6, 3 pi per 6 itu kan pi per 2. Oke, lanjut sekarang ke F 7 pi per 12, berarti 2 kosinus 7 pi per 6 ditambah pi per 3, sama lagi ya, nanti dapatnya itu jadi 2 kosinus 3 pi per 2, kosinus 3 pi per 2 kan 0, jadi koordinat titik beloknya apa dong? Pi per 12,0 dan 3 pi per 12,0. Oke, sekarang nomor 4 ditanyakannya adalah naiknya pada interval mana katanya, berarti yang dicari itu adalah selang kemonotonan fungsi ya. Kriterianya F naik jika f aksen X lebih dari 0. Nah, titik kritisnya itu adalah f aksen X sama dengan 0. Berarti kita cari tahu dulu titik kritisnya dengan mencari nilai-nilai yang memenuhi f aksen X sama dengan 0. Oke, fx adalah 10 tambah 2 sinus X tambah pi. Berarti f aksen X-nya berapa? 2 kosinus X tambah pi. Nah, f aksen X sama dengan 0, berarti 2 kosinus X tambah pi sama dengan 0. Ekivalen kosinus X tambah pi sama dengan 0. Ekivalen juga, tadi kan yang nilainya 0 itu kosinus berapa? Kosinus pi per 2. Jadi, X tambah pi sama dengan pi per 2 tambah K kali 2 pi, atau X tambah pi sama dengan negatif pi per 2 tambah K kali 2pi. Jadi sekali lagi ini ujung-ujungnya ke persamaan trigonometri lagi ya, materi yang kelas 11. Jadi harus selalu ingat. Jadi ekivalen dengan X sama dengan negatif pi per 2 tambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif 3 pi per 2 tambah K kali 2pi. Nah, itu intervalnya 0 sampai 2pi. Berarti kita untuk yang pertama kita cari X-nya adalah 3 pi per 2 ya. Kemudian untuk yang kedua, maka X-nya adalah pi per 2. Nah, diambilnya cuma 1 ya, kalau K-nya 0 nggak memenuhi, kalau K-nya 2 juga tidak memenuhi. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya berarti kita udah punya tuh si titik kritisnya. Titik kritisnya itu berarti pi per 2 dan 3 pi per 2. Kita bikin garis bilangan deh, supaya mempermudah. Kita bikin garis bilangan, nah itu ujung-ujungnya kan intervalnya ujungnya itu adalah 0 sama 2pi. Kita tulis aja dulu di situ 0, kemudian 2pi. Terus kita tuliskan juga titik stasionernya ya, titik kritisnya. Tuliskan pi per 2 sama 3 pi per 2. Nah, artinya kita ada berapa daerah tuh yang harus kita periksa? Ada 3 ya. Nah, daerah itu mana saja yang positif, mana saja yang negatif. Nah, berarti kita harus uji titik. Nah, pertama kita uji titiknya yang tengah dulu aja deh, yang gampang. Pi, misalkan ya, antara pi per 2 sama 3 pi per 2. Berarti substitusinya ke f aksen ya. F aksen pi sama dengan 2 kosinus pi ditambah pi. Berarti 2 kosinus 2 pi. Berarti positif kan ya. Oke, sekarang kita mau uji yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Gampangnya mau yang mana nih? Kita ambil aja yang sebelah kiri ya, pi per 3. F aksen pi per 3 berarti 2 kosinus pi per 3 ditambah pi. Nah, itu kalau pi tambah pi per 3 itu kuadran berapa sih? Kuadran 3 kan ya, berarti kosinusnya pasti negatif kan? Berarti positif kali negatif itu ya pasti negatif lah. Jadi tandanya itu adalah negatif. Yang sebelahnya lagi itu pasti juga negatif. Nah, karena dimintanya adalah naik, berarti intervalnya f aksen X positif dong. Berarti F naik pada interval apa? X di antara pi per 2 dan 3 pi per 2. Oke, selanjutnya ditanyakan interval fungsi Y sama dengan 2 sinus X kurang pi per 3 kalau cekung ke atas. Nah, pertanyaannya, kalau cekung ke atas itu kriterianya gimana sih?
kriterianya adalah f double aksen x lebih dari 0. Berarti ini kita masuk materi selang kecekungan kurva ya. Oke, berarti fx adalah 2 sinus x kurang pi per 3. Berarti f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya 2 kosinus x kurang pi per 3. Maka f double aksen x-nya negatif 2 sinus x kurang pi per 3. Oke, berarti kita harus nyari dulu titik kritisnya ya. Titik kritisnya itu f double aksen x sama dengan 0. Berarti negatif 2 sinus x kurang pi per 3 sama dengan 0. Ekivalen dengan masing-masing dibagi negatif 2. Sinus x kurang pi per 3 sama dengan 0. Jadi sinus x kurang pi per 3 sama dengan sinus 0. Jadi ekivalen lagi, x kurang pi per 3 itu sama dengan 0 tambah k kali 2pi, atau x kurang pi per 3 sama dengan pi kurang 0 tambah k kali 2pi. Ekivalen dengan x sama dengan pi per 3 tambah k kali 2pi, atau x sama dengan 4 pi per 3 tambah k kali 2pi. Nah misalnya nih intervalnya itu antara 0 sampai 2pi aja ya. Berarti untuk yang pertama kita cuma bisa ambil x-nya adalah pi per 3 kalau k-nya 0. Terus udah gitu yang kedua k-nya 4 pi per 3. Nah berarti titik kritisnya itu pi per 3 sama 4 pi per 3. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita bikin garis bilangan aja dulu ya untuk mempermudah. Tadi ujung-ujung intervalnya itu 0 sampai 2pi. Berarti kita bikin juga ujung-ujungnya dulu deh. 0 terus 2pi. Nah nanti kalau udah 0 sama 2pi kita tuliskan titik kritisnya. Berarti pi per 3 sama 4pi per 3. Oke, yang hijau itu berarti titik kritisnya ya. Nah berarti sama aja kayak tadi, kita harus nyari nilai f double aksen x pada ketiga daerah tersebut. Yang paling mudah ambilnya pi aja dulu ya di daerah yang kedua. Oke, f double aksen v itu sama dengan negatif 2 sinus v kurang v per 3 gitu kan. Sebenarnya kalau yang kayak gini tuh nggak usah dicari nilainya ya. Maksudnya berapa gitu nilainya, kita cari aja ini positif atau negatif. Itu pi kurang pi per 3 kan kuadran 2, pasti sinusnya positif dong, maka negatif kali positif itu pasti negatif, maka f double aksen v itu pasti negatif. Kasih tanda lah di situ. Nah terus yang satunya lagi mau nyari yang di mana, yang ke-1 atau ke-3? Misalnya yang ketiga, cobain yang ketiga. Ambilnya 5 pi per 3, berarti f double aksen 5 pi per 3 adalah negatif 2 sinus 5 pi per 3 kurang pi per 3, dapatnya 4 pi per 3. Sinus 4 pi per 3 itu adalah negatif. Kenapa? Karena dia ada di kuadran 3. Negatif kali negatif positif, berarti daerah yang ketiga itu positif. Jadi otomatis pasti daerah yang pertama juga positif. Oke, karena diminta cekung ke atas, jadi intervalnya di mana dong? F cekung ke atas pada interval yang pertama adalah x lebih dari 0 dan kurang dari pi per 3, dan x lebih dari 4 pi per 3 dan kurang dari 2 pi. Oke, selanjutnya ada persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yang tegak lurus garis singgung ya sama dengan tangan X di titik pi per 4,1. Kita misalkan dulu nih garis singgung di kurvanya itu adalah G. Maka yang ditanyakan itu kita misalkan adalah H ya. Karena kita punya hubungan nih jika dua buah garis saling tegak lurus, misalkan G tegak lurus H, itu hubungannya adalah gradien G dikali gradien H itu sama dengan negatif 1. Nah, karena kita diminta nyari persamaan garis H, kita harus tahu dulu dong gradien garis H. Sebelum tahu gradien garis H, cari dulu gradien garis G.
Oke, gradien garis Y kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari nilai turunan pertama pada titik singgung. Oke, fx-nya adalah tangan X, maka f aksen X-nya adalah secant kuadrat X. Berarti gradiennya adalah f aksen pi per 4. Berapa sih nilainya? Berarti secant kuadrat pi per 4 sama dengan 2 ya. Nah, kita kan udah tahu nih gradien G-nya 2. Berarti tinggal nyari gradien H. Mg kali Mh sama dengan negatif 1. 2 kali Mh sama dengan negatif 1. Maka gradien H-nya adalah negatif 1 per 2. Udah gini gimana ya? Tinggal substitusi aja. Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. X1-nya ada, Y1-nya ada, gradiennya ada. Berarti Y kurang 1 sama dengan negatif setengah dikalikan X kurang pi per 4, atau ekivalen Y sama dengan negatif setengah X ditambah pi per 8 tambah 1. Atau kalau mau bentuk eksplisit berarti jadi X tambah 2Y kurang pi per 4 kurang 2 sama dengan 0. Oke, terus latihan soal ya. Kenapa? Karena practice makes progress. Terima kasih. Jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya.